Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Ilham Hidayat dari nomor NPM 2215061118. Saya dari kelompok 3B. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai cara kerja dari decoder dan encoder pada sequence segment gitu. Nah, jadi yang pertama, apa sih sequence segment itu? Nah, sequence segment itu merupakan display yang berguna untuk menampilkan bilangan desimal gitu ya, menampilkan bilangan desimal dari 0 sampai 9 yang pada inputnya itu berupa bilangan biner gitu. Nah, kenapa disebut sequence segment? Karena pada sequence segment ini bisa kita lihat ada 7 ruas batang gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Nah, karena itulah disebut sebagai sequence segment. Di mana dalam sequence segment ini terdapat dua macam decoder ya, decoder common anoda dan juga common katoda. Apa bedanya? Pada common anoda itu eh, input input anodanya itu terhubung ke VCC ya, sehingga dalam pengaktifannya itu menggunakan logika low, dan sebaliknya pada common katoda itu katodanya terhubung ke ground, sehingga untuk pengaktifannya menggunakan eh, logika high itu. Di sini kita bisa lihat di sini ada rangkaiannya. Ini merupakan rangkaian common eh, anoda, karena di sini bisa kita lihat di sini terdapat power yang mana masuk ke VCC. Di sini kita bisa lihat pada rangkaian pertama ada 4 buah input dengan menggunakan logic state. Kemudian di sini adalah eh, apa namanya, anodanya ya, ini anodanya. Lalu di sini ada proses untuk menampilkan eh displaynya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Karena dalam seven segmen itu, ruas-ruas itu diberi nama A, B, C, D, E, F, G gitu. Lalu di sini adalah displaynya. Lalu kita bisa coba jalankan, yang mana pasti pertama akan menampilkan in outputnya 0 ya, karena di sini masih 0 semua. Dan kemudian cara kerjanya itu kita masukkan biner dari bilangan yang kita mau dari 0, 1, 9. Jadi misal nih, biner 1 itu 0001. Kita mulai dari bawah 0001. Berarti yang paling atas ini kita nyalakan 1. Nah, dari situlah di sini akan menampilkan 1, karena di sini dalam prosesnya lalu akan eh kan tadi ini menggunakan logika low ya, sehingga di low kan nih B dan C. Yang ini B, yang ini C, sehingga menampilkan angka 1. Kemudian apabila kita ingin menampilkan angka 2, kita nyalakan yang ini di sini. Nah, sehingga yang menyala itu yang segmen C dan F ya. C, F dan G di sini. Oh, salah, maaf maaf. Di sini kita pakai logika low, jadi kita lihat yang 0. Jadi ada A, B, D, E, G gitu. Nah, gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat nih, rangkaiannya terdapat angka 220. Nah, ini merupakan resistor yang berfungsi untuk menghambat tegangannya, di mana eh, misalnya sebelumnya tegangannya 10.000. Jadi kita resistor ini sesuai angkanya menjadi 220, sehingga dapat berjalan nih programnya. Karena kalau misal kelebihan muatan itu pasti jadi error gitu. Jadi ini merupakan rangkaian anoda, dan kemudian yang dua ini merupakan rangkaian katoda, di mana di sini kita pakai logika high, yakni yang akan menyalakan segmennya itu yang logikanya 1. Tuh, jadi misal ini 0, biner 0, itu bisa kita lihat yang menyala itu A, B, C, D, E, F yang nilainya 1 gitu.
Nah, di sini bisa kita lihat nih bedanya dari yang anode dan katoda. Di sini terdapat ground, lalu yang di anode tadi terdapat high ini di atas. Sementara yang di katoda itu ada di bawah. Sama kayak yang anode sebelumnya, kita masukkan biner dari angka yang kita mau, misal 0001. Maka yang kita lihat di sini adalah yang logikanya high atau satu, yaitu B dan C. Sehingga menampilkan biner 1 gitu. Nah, di sini selain ada input ABCD, itu juga terdapat LT, RBI, dan RBO. Kan? Di mana LT ini atau line test itu berfungsi untuk mengecek apakah seluruh apa namanya, 7 segmen yang ada di sini tuh nyala semua gitu. Jadi untuk menyalakannya kita bisa pasang logic state. Ini kita hubungkan. Nah, baru kita nyalakan. Nih, untuk menyalakannya itu pakai 0 ya, karena ini kan yang pakai low low logika low gitu. Jadi untuk menyalakannya pakai 0. Tuh, ini 0 kan sebelumnya. Ini adalah logika 0. Maksudnya adalah biner dari 0. Untuk ngeceknya kita low kan, jadi nyala semua. Dan untuk yang RBI itu kebalikannya, dia mengecek apakah seluruh rangkaian ini bisa mati gitu. Jadi kita coba hubungkan. Nah, di sini kita coba sarankan. Sebelumnya ini adalah biner 0, lalu kita 0 kan. Nah, mati semua. Itu fungsinya. Sementara untuk yang BI atau RBO itu berfungsi untuk menahan data output yang ditampilkan ke segmen. Jadi, misal nih, kita pasang dulu ke RBO-nya. Kita jalankan. Kita tahan dulu nih outputnya. Kalau kita matiin, misalnya ini adalah biner 2 tambah 4 itu 6. Kalau kita matiin, nah akan menampilkan biner 6 gitu. Lalu berikutnya ini ada encoder, yang mana encoder ini berfungsi untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan biner yang awal tadi sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada 9 input yang merupakan implementasi dari binernya. Ini paling atas 1, 2 ke bawah, lalu sampai 9. Lalu di sini ada encodernya, lalu di sini ada node-nya. Kenapa pakai node? Karena kalau nggak pakai node, nanti ini yang ditampilkan adalah satu semua. Sehingga maksudnya pakai yang high gitu. Lalu perlu kita notekan agar kita mudah untuk membacanya. Lalu di sini ada outputnya biner 1, 2, 3, 4. Ini kita coba jalankan. Nah, untuk menampilkan biner dari desimal 1 misalnya, kita matikan. Nah, ini berubah kan 1. Kita bacanya dari bawah 0001. Itu adalah biner 1. Dan untuk biner 2, kita bisa pindah ke biner 2. Ini bisa kita matikan, bisa enggak. Karena kenapa? Karena dalam encoder itu, di encoder ini akan menampilkan nilai terbesar yang aktif. Nih, jadi misal nih kita ubah ke 8. Ini yang berubah adalah ini adalah biner 8 yang paling besar yang aktif gitu. Kalau yang lain kita aktifkan juga, tetap yang akan tampil adalah biner 8 gitu. Jadi misal kita pilih biner 2, di sini akan menampilkan 0010 gitu, karena itu adalah biner 2. Lalu seperti seterusnya, misalnya di biner 9,
itu adalah 1001 itu. Nah, sampai sini eh, apa sih sebenarnya penerapan dari seven segment yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, intinya setiap alat yang memiliki display yang bentuknya kayak seven segment tadi itu adalah bentuk penerapan dari bentuk penerapan dari seven segment. Jadi misal kayak ada stopwatch atau kalkulator, terus ada jam tangan misal yang sering kita pakai. Kan ada tuh yang bentuk tak displaynya kayak gitu. Itu kayak gini. Ini merupakan contoh penerapan dari seven segment. Nah, sekian materi yang dapat penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.